Salam damai dalam kasih Tuhan. Kembali lagi untuk program Rekat, Renungan Singkat. Bacaan harian hari ini dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai dengan ayat 36. Tetapi saya hanya akan bacakan ayat 34 yang demikian. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa setiap manusia itu selalu memiliki cara pandang yang hampir pasti berbeda dengan cara pandangnya orang lain. Atau dalam bahasa benernya itu, manusia memiliki beragam cara pandang terhadap satu peristiwa yang sama. Iya maksudnya. Ya, contohnya adalah peristiwa kecelakaan. Ada satu peristiwa kecelakaan. Si A melihat dari sisi korbannya. Lalu si B melihat dari sisi sepeda motor atau kendaraan yang ditumpanginya yang hancur dan lain sebagainya. Sebetulnya dua-duanya ini benar. Hanya karena perbedaan cara pandang seringkali menjadi bentrok, menjadi konflik. Dan itulah kenyataan yang seringkali terjadi dalam kehidupan manusia. Kita menyadari kalau semua manusia itu punya cara pandang yang beragam, tetapi seringkali kita tidak bisa memahami kalau orang lain punya pendapat yang berbeda dengan kita, karena orang lain menggunakan cara pandang yang berbeda dengan kita. Dan itulah yang seringkali memunculkan konflik, dan itu bisa berkepanjangan kemana-mana. Nah, lalu kalau begitu bagaimana solusinya? Kita belajar dari bacaan hari ini, yaitu kita melihat murid-murid Yohanes yang mengalami perselisihan karena ada yang kesaksian tentang ini loh sama kayak kamu dan lain sebagainya. Nah, yang menarik dari jawaban Yohanes adalah, lah emangnya ngopo gitu loh. Kita itu perlu untuk kembali kepada esensi utamanya. Kalau ini tentang kesaksian, tentang tadi membaptis, sebetulnya dalam perikop itu panjang, membaptis dan lain sebagainya. Tujuan dari itu semua apa? Memberitakan tentang kasih Allah, memberitakan tentang kebaikan Allah, pengampunan dan lain sebagainya itu. Nah, terus kalau yang lain melakukan, terus kenapa? Kalau toh mereka melakukan dengan tujuan yang sama. Apalagi dalam bacaan ini tadi cetok bahwa sebelumnya ada keterangan yang di seberang sana itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, maka dari sini Yohanes mengingatkan kepada murid-murid Yohanes ini bahwa kembalilah kepada esensi utamanya. Bahwa ketika itu tentang kesaksian, ya kesaksian tentang apa dan untuk apa, untuk siapa. Ini adalah untuk memberitakan firman Allah, untuk kemuliaan Allah. Ya sudah. Mengenai teknis, mengenai siapa, selagi memang itu tujuannya memberitakan firman Allah, ya terus kenapa gitu. Lah, ini tentu menjadi pembelajaran, menjadi masukan pesan bagi kita bahwa dalam segala sesuatu yang seringkali kita bisa berbeda pendapat dengan orang lain, jangan tergesa-gesa untuk mengkonflikkan perbedaan itu. Tetapi coba kita kembalikan kepada esensi daripada satu peristiwa yang kita lakukan. Satu contoh begini. Dalam kehidupan keluarga. Satu keluarga itu merencanakan untuk merencanakan untuk makan keluar. Oke, kita makan keluar. Satu pendapat semua kan, makan keluar. Ngeng. Ya. Lalu di tengah-tengah jalan si bapak ini pengen makan pecel. Si ibu pengen makan soto.
Lah anak pengen makan nasi goreng. Ada perbedaan. Semuanya tujuannya pengen makan. Tapi setiap orang, setiap bagian dari anggota keluarga ini punya pendapat masing-masing. Terus bagaimana? Nah, itu yang sering kali terjadi ketika sudah perbedaan, terus ribut, konflik, akhirnya pulang nggak jadi makan. Lah kan eman-eman banget, kayak memang jatahnya jam makan kok malah jadi nggak makan hanya karena ribut. Sudah gitu nanti di rumah masih ribut lagi. Itu sering kali terjadi. Nah, maka solusinya adalah kembalikan kepada esensi utamanya. Tujuan utamanya apa? Keluar mau makan. Oh ya sudah, kalau ada perbedaan pendapat, ya coba dirembuk. Misalnya nih, ini kondisinya sore menjelang malam ya. Wah, kalau pecel itu enaknya kalau siang. Kalau soto itu enaknya kalau pagi, kan seger untuk menambah semangat. Nah, terus kalau sore-sore gini tuh enaknya apa ya? Sepertinya lebih enak nasi goreng. Anget, terus sama teh panas. Wah, jadi lapar ya. Nah, kemudian dari situ, oh iya benar juga. Ayo kita makan nasi goreng aja. Bisa dengan begitu. Artinya kembalikan kepada esensi utamanya. Tentu hal ini bukan saja terjadi dalam kehidupan keluarga, bahkan dalam kehidupan bergereja juga seringkali terjadi begitu. Satu esensi utamanya adalah bersaksi tentang kebaikan Allah, tentang firman Allah, melayani Allah. Tetapi seringkali ada konflik karena perbedaan pendapat secara teknis. Wah, kudune iki ngene, kudune ngono. Sederhana saja yang sedang hangat sekarang ini tentang ibadah online. Wah, pengennya satu ibadah full, terus satunya khotbahnya saja, satunya lagi votum salamnya saja, yang lain tertulis. Ada beragam itu. Nah, coba dari semua itu jangan mengambil konfliknya, tapi coba memahami bahwa setiap orang memang punya cara pandang masing-masing, tetapi kembalikanlah semua itu pada satu esensi, yaitu kita mau bersama-sama melayani Tuhan melalui jemaatnya. Kita mau bersama-sama memuliakan Tuhan dengan mengupayakan memfasilitasi jemaat untuk bisa beribadah. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan dengan berbagai pertimbangan? Oh, ternyata kalau ibadah full itu banyak yang terkendala tentang kuota. Ternyata kalau misalnya hanya khotbah tok itu ada perasaan ini kok kayak ada menghilangkan unsur liturgi. Oh, ini kalau hanya votum salam mungkin nggak harus dengan video, mungkin bisa dengan audio dan seterusnya. Nah, itu kemudian dengan berbagai pertimbangan dirembuk dan kembalikan semuanya itu pada esensi utamanya, yaitu bahwa kita mau bersama-sama bersaksi tentang firman Allah, tentang kemuliaan Allah, dan itu bisa menjadi pertimbangan juga untuk kita mau bersama-sama melayani Allah melalui jemaat di gerejanya. Nah, jadi itu yang menjadi pesan kita, bahwa mari kita saling memahami bahwa memang kita semua itu memiliki beragam cara pandang dalam satu peristiwa yang sama. Sebagai solusinya, kembalikan kepada esensi utama daripada peristiwa itu. Kalau kita sebagai utusan, tadi dikatakan dalam bacaan, sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang memberitakan firman Allah. Lah sekarang siapa yang diutus? Kita semua. Maka kembalikan setiap hal yang akan kita lakukan untuk tujuan bersaksi, menyatakan atau memberitakan firman Allah. Caranya bisa beragam. Dengan tindakan, dengan mungkin berkhotbah, dengan memberi perhatian, memberi kepedulian dengan yang lain, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak. Maka tetap semangat, kembali kepada esensi utama kita untuk kemuliaan Allah. Kita adalah utusan, maka kitalah yang seharusnya bersaksi dan memberitakan firman Allah. Salam rekat, Tuhan memberkati. Amin.